Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Al-Farisi, mahasiswa ITB Nobel Makassar dengan NIM 2023-210113, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan implementasi usaha untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah praktek bisnis terintegrasi. Usaha yang saya jalankan bernama Kopi Jalan Makassar. Ini adalah usaha mikro yang bergerak di bidang penyajian minuman kopi dengan sistem gerobak yang beroperasi di lokasi strategis sekitar wilayah Makassar. Produk yang kami tawarkan meliputi Americano dengan harga Rp10.000, kopi susu gula aren seharga Rp12.000, cappuccino dan latte masing-masing seharga Rp13.000, serta menu andalan kami yaitu es kopi jalan seharga Rp14.000. Target pasar utama kami adalah pekerja kantor, mahasiswa, pelajar, komunitas muda, dan pengguna jalan di sekitar lokasi berjualan dengan rentan usia 18 hingga 45 tahun. Keunggulan usaha kami terletak pada penggunaan bahan baku lokal berkualitas, biji kopi asli dari daerah Toraja dan Enrekang, serta gula aren murni dari Goa. Kami juga menerapkan takaran yang terukur agar rasa tetap konsisten, harga terjangkau, penyajian cepat, serta gerobak yang selalu dijaga kebersihannya. Konsep usaha ini sudah disusun secara matang dalam bisnis plan pada tugas ujian tengah semester yang meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, operasional hingga perhitungan keuangan. Pada tahap ini saya akan menunjukkan bagaimana rencana tersebut dijalankan secara nyata. Berikutnya saya akan menjelaskan proses operasional dan tahap produksi yang dijalankan sehari-hari. Pertama, persiapan bahan dan alat. Bahan baku yang kami gunakan meliputi kopi Arabica dan Robusta Toraja, gula aren asli Goa, gula pasir, susu segar, susu kental manis, air matang, serta es batu yang higienis. Sedangkan peralatan yang digunakan antara lain gerobak usaha, kompor gas, teko pemanas air, alat penyeduh kopi, penggiling kopi, timbangan gelas ukur, serta wadah penyimpanan dan peralatan kebersihan. Kedua, tahapan pembuatan produk. Americano, kita mulai dari Americano. Dimulai dengan menyeduh kopi bubuk hingga pekat, kemudian dicampur dengan air panas sesuai takaran dan siap disajikan dalam keadaan panas maupun dingin. Kopi susu gula aren. Gula aren dilarutkan terlebih dahulu dengan air panas, kemudian ditambahkan seduhan kopi, lalu susu, dan diaduk hingga tercampur rata. Cappuccino. Cappuccino dibuat dengan kopi pekat yang kemudian dicampur dengan susu panas dan lapisan busa susu agar rasa lebih lembut dan seimbang. Latte. Latte komposisinya lebih banyak menggunakan susu dibandingkan cappuccino dengan sedikit busa di bagian atasnya. Es kopi jalan. Es kopi jalan ini adalah racikan khas kami, yaitu perpaduan kopi pilihan, gula aren dan susu dengan takaran khusus. Lalu ditambahkan es batu dan diaduk hingga dingin merata sebelum dikemas. Setelah jadi, produk dikemas dalam gelas tertutup yang rapi dan higienis, lalu diserahkan kepada pelanggan dengan pelayanan yang ramah. Selama menjalankan usaha, saya menemukan beberapa kendala, antara lain cuaca yang tidak menentu, ketersediaan stok bahan, serta menjaga konsistensi rasa. Untuk mengatasinya, solusi yang dapat saya lakukan adalah menyiapkan tenda pelindung dan memilih tempat berteduh saat hujan, melakukan pengecekan stok setiap hari dan membeli persediaan untuk 2-3 hari ke depan dari pemasok tetap, serta membuat standar takaran baku agar rasa yang dihasilkan selalu sama setiap saat. Selanjutnya saya jelaskan strategi pemasaran dan legalitas usaha yang diterapkan. Dalam hal pemasaran, saya melakukan beberapa cara.
Yang pertama, memasang spanduk dan papan menu yang jelas di bagian depan gerobak agar mudah dilihat. Kedua, memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membagikan foto produk dan proses pembuatannya, serta menggunakan WhatsApp bisnis untuk melayani pesanan. Ketiga, memberikan program promosi, yaitu beli 5 gelas gratis 1 gelas guna membangun pelanggan tetap. Keempat, melayani pesanan antar untuk jarak dekat dan meminta tanggapan pelanggan sebagai bentuk evaluasi dan promosi. Sesuai ketentuan, usaha ini juga memiliki legalitas seperti berupa nomor induk berusaha atau NIB yang didaftarkan melalui sistem OSS RBA. NIB ini menjadi bukti sah bahwa usaha kami terdaftar secara resmi sesuai dengan bidang usaha makanan dan minuman. Nama usaha, jenis kegiatan, dan produk yang kami tawarkan semuanya tercantum jelas dengan dokumen tersebut. Memiliki NIB ini penting agar usaha dapat berkembang secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Bisa kita lihat NIB yang saya sudah buat. Berikutnya adalah gambaran keuangan usaha kopi Jalan Makassar. Modal awal yang saya gunakan sebesar Rp4.500.000 dengan rincian pembelian gerobak senilai Rp2.600.000, peralatan seduh dan saji sebesar Rp1.300.000, serta stok bahan baku awal sebesar Rp600.000. Biaya produksi per gelas bervariasi tergantung jenis menu. Americano sebesar Rp3.500, kopi susu gula aren Rp5.000, cappuccino dan latte masing-masing Rp5.500, es kopi jalan Rp6.000. Dengan harga jual yang sudah ditetapkan yaitu dari Rp10.000 hingga Rp14.000. Estimasi penjualan harian berkisar antara 25 hingga 35 gelas. Hal ini menghasilkan omset harian sekitar Rp325.000 hingga Rp450.000 dengan laba bersih sekitar Rp170.000 hingga Rp240.000 per hari. Jika penjualan berjalan stabil, modal awal diperkirakan akan kembali dengan waktu sekitar 1,5 bulan. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan evaluasi dan rencana pengembangan usaha saya. Selama menjalankan usaha ini, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga, mulai dari belajar mengatur waktu profesional, menjaga kualitas produk, melayani pelanggan, hingga mengelola keuangan secara sederhana namun disiplin. Kendala utama yang masih dihadapi adalah fluktuasi jumlah pembeli yang dipengaruhi oleh cuaca dan waktu tertentu. Solusi yang saya terapkan adalah menyesuaikan jam operasional pada jam-jam sibuk, menjaga rasa tetap konsisten, serta memberikan pelayanan yang ramah agar pelanggan merasa nyaman dan kembali lagi. Kedepannya, rencana pengembangan yang akan dilakukan adalah tetap mempertahankan kualitas bahan baku, memperindah tampilan gerobak agar lebih menarik, memperluas jangkauan promosi melalui media sosial, serta mempertahankan harga yang terjangkau agar usaha ini dapat terus bersaing dan berkembang di tengah masyarakat. Demikian presentasi implementasi usaha yang dapat saya sampaikan. Saya berharap tugas ini dapat menjadi bukti bahwa perencanaan bisnis yang baik dapat dijalankan secara nyata dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.